Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak? Semoga sehat selalu ya. Dan semangat selalu untuk belajar ya walaupun di rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini Miss Uzli akan membahas tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Temanya udara bersih bagi kesehatan. Nah, subtemanya memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, ya, next. Apa itu kabut? Nah, kabut adalah awan yang rendah dan dekat dengan permukaan bumi. Kabut terbentuk karena ada pertemuan antara udara panas yang lembab dengan udara yang dingin. Nah, jadi udara yang panas dan yang lembab akan bertemu. Nah, itu akan membentuk kabut ya Kak ya. Nah, terus ada beberapa jenis kabut. Nah, sebenarnya jenis kabut banyak ya Kak, tapi di sini Miss Uzli mencantumkan 3. Yang pertama kabut asap. Nah, kabut asap itu berasal dari pembakaran hutan, polusi. Nah, itu namanya kabut asap ya. Nah, yang kedua kabut sawah. Kabut sawah itu terjadi bisa malam atau pagi hari ketika cuaca sedang cerah dan udaranya dingin ya. Nah, yang ketiga kabut industri. Kabut industri itu berasal dari pabrik-pabrik ya atau industri. Terus bahaya kabut asap. Nah, sekarang kita bahas tentang kabut asap. Bahaya tentang kabut asap itu yang pertama, iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan ya. Terus yang kedua, infeksi saluran pernapasan. Nah, pernapasan kita bisa terganggu ya karena kabut asap. Terus cara mengatasi bahaya kabut asap. Nah, kan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan infeksi saluran pernapasan itu kan membahayakan kita. Nah, di sini Miss Uzli akan kasih tahu cara mengatasi bahaya kabut asap. Nah, yang pertama, menggunakan masker jika hendak bepergian. Nah, karena sekarang sedang musim COVID, jadi kalian kan juga kemana-mana pakai masker. Nah, itu alangkah lebih baiknya kalian pertahanin ya. Karena kan kita keluar nih Kak, banyak kendaraan, banyak polusi. Nah, itu sebaiknya kita tetap memakai masker ya, agar pernafasan kita itu tidak terganggu ya. Nah, yang kedua, lantai rumah harus selalu bersih. Nah, jadi kalau bisa lantai rumahnya dipel setiap hari ya, biar nggak ada kuman-kuman yang hinggap gitu ya, yang ada di lantai. Karena kan kuman kan nggak kelihatan Kak, jadi lebih baik dipel tiap hari ya. Kalian juga bisa membantu orang tua kalian untuk mengepelnya ya. Nah, yang ketiga, minum air putih yang cukup. Nah, minum air putih kan anjurannya itu 2 liter ya sehari. Nah, itu alangkah lebih baiknya kalian minum air putih, kurangin jajanan esnya ya. Terus yang keempat, jaga kelembapan udara ya. Jadi udaranya itu di rumah harus ada ventilasi ya. Ventilasi itu seperti lubang kecil yang ada biasanya di atas pintu gitu Kak, biar pertukaran udaranya ada gitu ya. Jadi udara yang kotor bisa keluar, nah udara yang masuk, udara yang bersih bisa masuk ke rumah gitu ya. Nah, lanjut. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, bernafas adalah kegiatan penting untuk makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu pasti bernafas. Manusia, hewan, tumbuhan itu bernafas ya. Nah, kali ini kita akan akan membahas tentang menjaga kesehatan organ pernapasan pada manusia. Nah, manusia itu sehari itu bisa 20.000 kali bernapas ya. Nah, itu untuk orang dewasa ya. Nah, terus organ
Organ pernapasan manusia itu ada hidung, faring, laring, trakea, sama paru-paru ya. Nah, oke, kita langsung saja ke cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih ya. Jadi lingkungannya bersih. Kalau lingkungannya bersih, itu udara yang ada pun akan bersih ya, akan sehat juga. Nah, yang kedua, memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Seperti yang Miss Uzli bilang tadi. Nah, di rumah harus ada ventilasinya. Biar apa, Miss? Oh, biar ini pertukaran udara ya. Nah, yang ketiga, rutin berolahraga ya. Jadi kalian itu nggak boleh males olahraga, walaupun hanya jalan keliling komplek itu nggak apa-apa ya. Yang penting badan kita ada geraknya, oke? Nah, yang keempat, rutin menarik napas dalam-dalam. Coba praktekkan, yuk sama-sama. Ya, rutinin ya Kak ya, menarik napas dalam-dalam. Yang keempat, memperbanyak konsumsi sayuran dan buah. Tuh, buah-buahan dan sayuran kan sehat. Nah, bagi kalian yang tidak suka sayuran atau buah-buahan, mulai sekarang harus suka ya Kak ya, dicoba ya, karena itu akan sehat buat pernafasan kita juga. Nah, yang keenam, istirahat dengan cukup ya, tidurnya nggak boleh malam-malam ya, biar istirahatnya cukup. Nah, yang ketujuh, menggunakan masker saat berpergian. Nah, yang kedelapan, tidak merokok. Yang kesembilan, tidak minum minuman beralkohol. Oke, lanjut. Nah, wayang beber. Wayang beber adalah seni wayang yang muncul dalam perkembangan di Jawa pada masa pra-Islam dan masih berkembang di daerah tertentu di Pulau Jawa. Dinamakan wayang beber karena berupa lembaran-lembaran atau dalam bahasa Jawanya beberan ya, yang dibentuk menjadi tokoh-tokoh dalam cerita wayang, baik Mahabharata dan Ramayana. Wayang beber muncul dan berkembang di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Gambar-gambar ini dimainkan dengan cara dibeber. Nah, jadi lembaran-lembaran wayangnya itu dibeberin ya. Nah, terus konon Sunan Kalijaga mengubah wayang beber menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk bersifat ornamen seperti yang dikenal sekarang, karena Islam melarang bentuk gambar makhluk hidup. Wayang tersebut digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, menurut kitab Sastro Mirudo, wayang beber dibuat pada tahun 1283 oleh Condro Sengkolo dan Gunaning Bujonggo Nembah Ingdewo. Nah, itu sejarah wayang beber ya. Nah, ini gambar bercerita. Gambar bercerita adalah gambar yang mengandung suatu cerita atau narasi yang disampaikan secara visual. Nah, di sini Miss Uzli contohkan ada gambar itu anak-anak sedang memanjat pinang ya. Nah, itu kan kita bisa tahu nih, dengan kita melihat gambarnya, kita bisa tahu, oh anak-anak ini sedang berlomba memanjat pinang gitu kan. Nah, kalian biasanya contoh yang paling gampang, yang paling banyak itu seperti komik. Mungkin kalian semuanya sudah pernah baca komik. Nah, komik itu adalah salah satu contoh gambar bercerita ya, yang dimana di situ ada alurnya. Yang pertama ini, habis itu apa gitu ya. Nah, itu contoh gambar bercerita ya. Nah, ini bahaya pencemaran sampah plastik dan penanggulangannya. Nah, sampah plastik itu bahaya ya kayak buat kita. Bukan dia itu terurainya sangat lama ya. Jadi, dampak negatif dari pencemaran sampah plastik. Yang pertama, menyebabkan sungai tersumbat dan akan banjir. Nah, jika ada orang yang membuang sampah plastik ke sungai, nah sungainya itu akan tersumbat Kak. Nah,
Kalau sungainya tersumbat, lama-lama akan banjir ya, airnya akan meluap ya, karena airnya itu nggak bisa mengalir karena tersumbat sama plastik itu. Nah, yang kedua, pencemaran air dan tanah. Nah, maksudnya pencemaran air dan tanah gimana, Miss? Airnya jadi kotor, terus tanahnya jadi tidak subur ya. Jadi tanah tidak subur, kalau kita tanamin tanaman, itu tanamannya nggak akan tumbuh ya. Nah, yang ketiga, mengganggu penyerapan air ke dalam tanah. Nah, airnya nggak bisa masuk ke dalam tanah, Kak. Karena kenapa? Karena ada plastik sampah plastiknya ya. Nah, yang kelima, menurunkan kesuburan tanah. Nah, tadi Miss sudah bahas, tanahnya nggak akan subur. Kalau kita tanami tanaman, itu nggak akan tumbuh ya. Karena kan airnya juga nggak bisa masuk ke dalam tanah, nggak bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, yang kelima, racun dan partikel plastik yang masuk ke tanah akan membunuh hewan di dalam tanah. Nah, di dalam tanah itu kan ada hewan yang hidup, Kak, seperti cacing, kayak gitu kan. Nah, itu kalau misalkan ada sampah plastik, nah itu kan sampah plastik mengandung racun dan partikel-partikel plastik gitu kan. Nah, itu akan diserap oleh hewan tersebut. Yang ada hewannya akan mati ya karena kena racunnya itu. Nah, yang keenam, hewan dapat terjerat dalam sampah plastik. Nah, karena banyaknya sampah plastik, mungkin hewannya kakinya terjerat gitu kan ya, Kak, bisa. Nah, terus yang ketujuh, tidak terurai. Terurainya lama banget, berpuluh-puluh tahun ya. Nah, terus di sampingnya sini ada cara menanggulangi limbah plastik. Yang pertama, membungkus dan membawa barang dengan kain. Nah, misalkan kalian belanja ke Indomaret atau ke supermarket lainnya, alangkah baiknya kalian membawa kantong sendiri ya, Kak. Nah, kantongnya itu terbuat dari kain, jangan dari plastik ya. Nah, yang kedua, daur ulang. Yang ketiga, tidak membuang sampah plastik ke air atau ke sungai ya. Yang keempat, tidak mengubur sampah plastik. Nah, kalau kalian mengubur sampah plastik, kasihan hewan yang hidup di dalam tanahnya. Nah, yang kelima, tidak membakar sampah plastik. Kalau kalian membakar, nanti asapnya menjadi polusi ya. Yang keenam, tidak membuang sampah organik ke dalam plastik yang terikat. Nah, misalkan kalian membuang sampah organik, itu kalau pakai plastik jangan diikat ya, Kak, lebih baik dibuka aja gitu. Lanjut. Nah, untuk pembelajaran 1, 2, 3 itu soalnya kalian kerjakan halaman 114 dan 119 ya. Untuk bagian 119, kalian hanya perlu mengerjakan bagian aktivitas individunya saja ya. Oke, cukup sekian dari Miss Uzli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.